musik intro yang megah dan sedikit misterius, dengan nuansa etnik Sunda. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke tanah Parahyangan yang indah, untuk mengungkap salah satu legenda paling ikonik di Indonesia. Sebuah kisah tentang cinta terlarang, kemarahan yang dahsyat, dan asal-usul sebuah gunung yang megah. Yah, kita akan menyelami cerita rakyat Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Siapkan diri kalian, karena cerita ini lebih dari sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah drama epik yang penuh dengan tragedi, kekuatan gaib, dan pelajaran hidup yang mendalam. Kisah kita dimulai di sebuah hutan lebat di Jawa Barat. Di sanalah tinggal seorang putri cantik, jelita bernama Dayang Sumbi. Ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh putranya yang gagah dan tangkas, Sangkuriang, serta seekor anjing yang sangat setia bernama Tumang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang hebat dalam berburu. Setiap hari, ia dan Tumang menjelajahi hutan untuk mencari mangsa. Tapi, ada sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh Sangkuriang. Tumang, anjing kesayangannya itu, bukanlah anjing biasa. Ia sebenarnya adalah jelmaan seorang dewa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tumang adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, takdir mulai memainkan perannya yang kejam. Dayang Sumbi ingin sekali menyantap hati rusa. Ia pun meminta Sangkuriang untuk berburu ke hutan. Sangkuriang, sebagai anak yang berbakti, segera pergi bersama Tumang. Mereka mencari sepanjang hari. Namun, tak seekor rusa pun terlihat. Sangkuriang mulai putus asa dan khawatir akan mengecewakan ibunya. Dalam kepanikannya, ia menyuruh Tumang untuk mengejar seekor babi hutan. Tapi entah kenapa, Tumang menolak dan tidak mau bergerak. Kemarahan menguasai diri Sangkuriang. Karena frustrasi dan merasa tidak dipatuhi, ia melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia mengambil panahnya, membidik Tumang, dan merenggut nyawa anjing setianya itu. Tanpa rasa bersalah, ia mengambil hati Tumang dan membawanya pulang untuk dipersembahkan kepada ibunya. Deong Sambi, yang tidak tahu apa-apa, memasak dan memakan hati tersebut. Namun saat makan, ia bertanya-tanya, "Di mana Tumang?" Nah, dengan entengnya, Sangkuriang menjawab bahwa hati yang baru saja ia makan adalah hati Tumang. Dunia Dayang Sumbi seakan runtuh. Kemarahan dan kesedihan yang luar biasa melandanya. Ia tidak percaya anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Dalam puncak amarahnya, ia meraih sendok nasi yang terbuat dari kayu dan memukul kepala Sangkuriang dengan keras hingga meninggalkan bekas luka yang dalam. "Pergi kau dari sini, anak durhaka!" teriaknya dengan hati yang hancur. Dengan rasa sakit di kepala dan hatinya, Sangkuriang yang masih muda melarikan diri dari rumah. Ia pergi tanpa tujuan, memulai pengembaraan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan ibunya, kampung halamannya, dan masa lalunya yang kelam. Waktu pun berlalu. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang sangat tampan, sakti, dan perkasa. Pengembaraannya telah membawanya ke berbagai negeri dan membuatnya belajar banyak ilmu kesaktian. Suatu ketika, takdir membawanya kembali ke tanah kelahirannya, ke hutan tempat ia dulu tinggal. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya luar biasa, seolah tak lekang oleh waktu. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi. Berkat anugerah para dewa, ia dianugerahi kecantikan abadi dan awet muda. Keduanya tidak saling mengenali. Sangkuriang melihat wanita cantik di hadapannya.
bukan ibunya. Dan Dayang Sumbi melihat seorang satria tampan yang mempesona, bukan anak laki-lakinya yang telah lama hilang. Singkat cerita, Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi yang juga terpesona oleh ketampanan dan kegagahan Sang Kuryang menerima lamaran itu. Persiapan pernikahan pun dimulai. Namun, beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan, saat Dayang Sumbi sedang merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah bekas luka di dahi calon suaminya. Bekas luka yang sangat ia kenal. Bekas luka yang ia buat sendiri, bertahan-tahan, lalu dengan sendok nasi. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, pria yang akan dinikahinya ini adalah Sang Kuryang, darah dagingnya sendiri. Dengan panik, Dayang Sumbi berusaha menjelaskan siapa dirinya dan membatalkan pernikahan itu. Tidak bisa, kita tidak boleh menikah. Aku ini ibumu, Nak. Tapi Sang Kuryang yang sudah dibutakan oleh cinta tidak mau percaya. Ia menganggap Dayang Sumbi hanya main kari-kari, alasan untuk menolaknya. Tidak mungkin, kau hanya mengada-ada, serunya bersikeras untuk tetap melanjutkan pernikahan. Dayang Sumbi tahu ia tidak bisa melawan keinginan Sang Kuryang yang keras kepala dan sakti. Ia pun mencari cara lain. Ia akan memberikan syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Baiklah, kata Dayang Sumbi. Jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya satu permintaan. Buatkan aku sebuah danau dan sebuah perahu besar untuk kita berlayar. Tapi, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam saja, sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang, dengan kesombongan dan kesaktiannya, tertawa dan menyanggupi syarat itu tanpa ragu. Hanya itu, tentu saja aku bisa. Maka, saat malam tiba, Sang Kuryang mulai bekerja. Ia menggunakan kekuatan gaibnya untuk membendung aliran sungai Citarum, menciptakan sebuah danau, kemudian ia menebang pohon raksasa untuk dibuat menjadi perahu. Ia tidak bekerja sendirian. Dengan kesaktiannya, ia memanggil ribuan jin dan makhluk halus untuk membantunya. Pekerjaan itu berjalan sangat cepat. Di tengah malam, danau hampir selesai terbentuk, dan kerangka perahu raksasa sudah berdiri kokoh. Dari kejauhan, Dayang Sumbi mengamati dengan cemas. Ia melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak mau pernikahan terlarang ini terjadi. Dengan putus asa, ia berdoa kepada para dewa, memohon pertolongan. Kemudian, sebuah ide cemerlang muncul. Dayang Sumbi segera berlari mengambil selendang sutra putih miliknya, lalu membentangkannya di ufuk timur. Secara ajaib, selendang itu memancarkan cahaya kemerahan, persis seperti cahaya fajar. Ia juga membangunkan para wanita di desa untuk menumbuk padi, menciptakan suara riuh seperti aktivitas pagi hari. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya fajar palsu di timur membuat ayam jantan berkokok, menyangka hari sudah pagi. Para jin dan makhluk halus yang membantu Sang Kuryang pun terkejut. Mereka panik dan lari tunggang langgang kembali ke alamnya karena kekuatan mereka akan lenyap jika terkena sinar matahari. Mereka meninggalkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi selesai. Sang Kuryang terkejut melihat semua pembantunya pergi. Ia melihat ke timur dan menyadari fajar telah tiba. Ia gagal. Ia tahu ia telah ditipu. Kemarahan yang luar biasa, lebih dahsyat dari amarahnya saat membunuh Tumang, meledak dalam dirinya. Dengan sisa tenaganya, ia melampiaskan murkanya pada perahu besar yang hampir jadi itu. Dengan sekali tendang, perahu raksasa itu melayang dan jatuh terbalik. Dan disinilah
keajaiban terjadi. Perahu yang terbalik itu secara perlahan berubah menjadi sebuah gunung. Gunung yang kita kenal sekarang sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya adalah perahu terbalik. Sisa-sisa tunggul pohon yang ia tebang berubah menjadi Gunung Burangrang, dan danau yang ia buat menjadi Danau Bandung Purba. Hingga hari ini, jika kita melihat Gunung Tangkuban Perahu dari kejauhan, bentuk puncaknya memang sangat mirip dengan sebuah perahu yang terbalik. Legenda ini hidup abadi bersama Gunung Megah tersebut. Kisah Sangkuriang bukan hanya cerita tentang asal-usul gunung. Ini adalah pengingat yang kuat tentang beberapa hal. Pertama, tentang betapa berbahayanya durhaka kepada orang tua. Kemarahan dan kutukan seorang ibu bisa membawa malapetaka. Kedua, tentang bagaimana cinta buta bisa menghancurkan logika dan moralitas. Dan yang terakhir, kesombongan dan amarah hanya akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Setiap kali kita memandang keindahan Tangkuban Perahu, ingatlah kisah tragis yang melahirkannya. Sebuah pelajaran abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Apa pelajaran yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Sangkuriang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.